Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita berada di Makom Dr. Sulistyo di Desa Karangtengah, Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara. Mudah-mudahan di makom ini kita bisa mengambil ibrah suri tauladan dari beliau. Yang pertama nanti ada part tentang kematian, yang kedua tentang pendidikan atau inspirasi yang bisa kita ambil, kita petik menjadi penyemangat kita, karena beliau itu adalah berjuang di dunia pendidikan. Kita nanti ngambil ibrah tentang pendidikan ataupun semangat beliau yang kita ambil agar kita bisa menjadi lebih semangat dalam berbagai aktivitas kita dalam rangka membangun negara kita bersama. Kematian adalah sebuah proses untuk menuju ke alam berikutnya, menuju ke alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan sebagai tempat yang abadi, sebagai tempat yang mulia, sebagai tempat yang harus dilalui, harus dijalani, harus dilewati oleh setiap makhluk. Dan kematian ini merupakan suatu proses yang di alam tersebut ada hal-hal yang harus bisa dilewati, harus bisa dijalani, kecuali dengan amal yang telah kita semua perbuat selama hidup di dunia. Tanpa adanya amal kemuliaan ketika hidup di dunia, maka setelah mati hanya akan mendapatkan siksa yang begitu pedihnya. Kita bersama tahu bahwa ketika menjalankan amal kebaikan, amal kemuliaan selama hidup di dunia, takkan beda dengan seluruh makhluk yang lainnya. Walaupun di tengah-tengah kita banyak orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan, tetapi kita harus sadar bahwa mereka itu, semua itu adalah dalam rangka mencari bagaimana agar bisa menjalani kehidupan yang mulia di sisi Tuhannya. Jangan pernah menyalahkan mereka karena mereka sedang proses pencarian. Yang kita salahkan adalah ketika ada seseorang yang menjalankan proses tersebut, kemudian dia hanya menggunakan egoismenya sendiri. Inilah orang-orang yang pantas untuk kita luruskan, karena dalam suatu proses itu ada kalanya kita menerima informasi, menerima sanggahan, menerima masukan dari orang-orang, dari masyarakat, dari lingkungan, dari alam yang ada di sekitar kita. Karena kita hidup tidak bisa sendirian, kita hidup bersama alam, dan di alam itu ada yang namanya manusia, ada binatang, ada tumbuhan, dan lain-lainnya. Nah, dalam menjalani proses yang ada yang berbeda itu, kita sebenarnya sudah dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Tuhan yang Maha Pencipta, bahwa manusia itu diberi akal, diberi pikiran, agar kita bisa menemukan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang tidak akan menjadikan hancurnya diri kita, baik itu pada saat kehidupan di dunia ataupun setelahnya nanti di kehidupan keabadian alam kelanggengan berikutnya. Nah, akal yang ada, yang sudah diberikan oleh Allah itu adalah untuk kita bersama-sama manfaatkan, pergunakan. Dibuktikan dengan adanya pembelajaran dari dasar, dari taman pendidikan usia dini, dari PAUD, dari SD, dari MI, dari madrasah, dari sekolah. Ini merupakan suatu upaya manusia bagaimana agar menjalani proses kehidupan sebagai pengabdian kepada Sang Pencipta bisa berjalan baik, bisa berjalan benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan kita. Sehingga sampai pada akhirnya kematian menjemput kita. Di alam kematian itu kita hanya sendirian,
kita hanya ditemani oleh amal-amal kita selama hidup di dunia. Sudah siapkah engkau untuk menjalani kematian kesendirian dan hanya ditemani dengan amalmu? Sanggupkah amalmu menemani kehidupanmu di alam kematian itu? Ini pertanyaan besar yang harus menjadi koreksi diri kita. Jangan sampai penyesalan-penyesalan yang ada setelah kita mengalami kematian di alam kubur itu. Nah, ada seseorang yang mati dengan ketelanjangan. Artinya apa? Ada orang yang meninggal, tetapi di alam kuburnya itu justru penderitaan yang begitu pedihnya, yang begitu menderitanya. Kenapa? Dia terlihat ketika hidup di dunia, dia baik, tetapi sebenarnya ketika hidup di dunia itu, baiknya itu bukan baik karena Allah, tetapi baik karena persepsinya diri sendiri, karena keinginannya diri sendiri. Dia mati tidak mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, justru hanya dengan ketelanjangan. Yang tadinya harapannya adalah dia sudah banyak amal ibadahnya, tetapi amal ibadah yang dia lakukan hanya selembar kain, hanya ibarat baju, tetapi setelah mati dia tidak pakai apa-apa. Dia ditinggalkan, tidak bisa menemani kematiannya di alam kuburnya. Mati dengan telanjang. Karena apa? Karena melakukan amal ibadah, amal kebaikan yang dengan niatan hanya mengedepankan egoismenya sendiri dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupan di muka bumi ini. Ini menjadi gambaran bagi kita, selama engkau masih hidup di dunia ini, carilah makna-makna kehidupan, kemuliaan hidup yang benar-benar amal pengabdian yang sudah diperintahkan oleh Tuhan Sang Pencipta. Jangan sampai mengambil makna-makna kehidupan yang hanya berasumsi pada keinginan diri kita sendiri. Carilah hakikat hidup ini, kesejatian hidup ini, agar kita bisa menemukan sebenarnya apa Tuhan menciptakan kita di muka bumi ini, sehingga nanti ketika kita sudah dijemput oleh ajal kita untuk berpindah ke alam berikutnya, akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dalam proses ataupun menuju ke alam berikutnya. Jangan sampai menyesal, karena penyesalan itu akan datang di kemudian. Jangan sampai engkau telanjang, karena sesungguhnya yang menjadi bajumu adalah baju yang benar-benar adalah kemuliaan dari Tuhanmu. Pakailah baju yang putih, baju yang suci, karena baju yang suci itu adalah diberi oleh Sang Maha Suci. Makanya meninggal dengan selembar kain kafan yang putih, 7 kain kafan yang putih, 5 lembar kain kafan yang putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.